Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maresya Koryanun Komarhmenda Dalimunte dan teman saya Rizky Amalia. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bisnis keluarga Sinarmas. Yang pertama, latar belakang. Pada zaman ini, banyak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki berbagai unit bisnis di dalamnya. Hal ini tentu menarik masyarakat untuk mengetahui berbagai macam strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa membuat sebagian perusahaan menjadi acuan karena berbagai macam unit bisnis yang dimilikinya mampu menguasai berbagai pasar yang ada. Untuk itulah, penulis menjadikan Sinarmas sebagai pembahasannya. Sejarah Sinarmas Group. Sinarmas Group adalah salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini dibentuk tahun 1938. Sinarmas Group didirikan oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa. Eka Cipta Wizaza Eka sedang bergejolak. Perusahaan ini mendirikan anak perusahaan di India pada tahun 1990-an yang kemudian dijual kepada Balapur Industri Limited tahun 2001. Sinarmas adalah brand dari perusahaan yang bergerak melalui 6 pilar bisnis, yaitu pulp dan kertas, agribisnis dan pangan, layanan keuangan, pengembangan dan real estate, telekomunikasi, serta energi dan infrastruktur yang memiliki masing-masing dikelola secara independen. Sinarmas berkomitmen pada praktis bisnis berkelanjutan melalui aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Inisiatif terkininya yaitu untuk terlibat pila dalam menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan. Dari setiap pilar bisnis yang ada, tergambarkan fokus Sinarmas adalah pengelolaan komoditas serta layanan yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat yang sekaligus mampu mendorong kesejahteraan dan perekonomian bangsa. Apa sajakah bisnis unit yang dimiliki oleh Sinarmas? Yaitu Asia Pulp dan Paper (APP). Asia Pulp Asia Paper atau APP berdiri pada tahun 1992 ketika perusahaan Ziwi Kimia didirikan oleh Eka Cipta Wizaza sebagai produsen soda kaustik kecil. Pada tahun 1978, Ziwi Kimia memulai produksi kertas sebanyak 12.000 ton per tahun. Yang kedua, Sinarmas Agribusiness and Food. Sinarmas bergerak di sektor agribisnis dan pangan melalui Golden Agri Resources Ltd atau GAR bersama salah satu anak perusahaannya PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk PT Smart Tbk. Saya Rizky Amalia dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maresya, yaitu bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Sinarmas. Sinarmas berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan melalui aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Inisiatif terkininya untuk terlibat pula dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Dari setiap pilar bisnis yang ada, tergambarkan bahwa Sinarmas berfokus pada pengelolaan komoditas serta layanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, yang sekaligus mampu mendorong kesejahteraan dan perekonomian bangsa. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Sinarmas yaitu membuat beberapa pilar bisnis atau unit yang berbeda setiap bisnisnya. Dari setiap unit bisnisnya, Sinarmas mampu melihat kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi di masyarakat, dan Sinarmas mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk memperluas jangkauan dari setiap unit bisnisnya, Sinarmas memperluas pangsa pasarnya sampai ke tahap internasional. Jadi, tidak hanya di Indonesia, Sinarmas mampu menguasai pasar di berbagai negara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Sinarmas menggunakan berbagai macam teknologi dan pengembangan produk dan jasa yang ditawarkannya. Selain itu, untuk menanamkan kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat, Sinarmas mengadakan CSR (Corporate Social Responsibility)
secara rutin dan terus-menerus. Salah satu strategi yang dibentuk dalam bisnis keluarga Sinarmas adalah yang pertama, yaitu buat kesepakatan antara anggota keluarga, yaitu sebagai bisnis keluarga, tentu Anda tidak harus bertanggung jawab pada keluarga. Jika Anda memiliki bisnis sendiri, Anda tidak perlu dipusingkan dengan anggota keluarga lain yang sama-sama memiliki bisnis keluarga. Hal yang menjadi masalah adalah tak semua anggota keluarga memiliki pandangan dan prinsip yang sama dalam menjalankan bisnis. Dan yang kedua, jangan terbuai nepotisme. Nepotisme dimanapun bisa menyebabkan kerusakan pada bisnis karena akan menomorduakan profesionalisme. Bayangkan, ketika perusahaan harus merekrut karyawan yang tidak memiliki percakapan untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam bisnis hanya karena bersangkutan adalah anggota keluarga. Selain dampak negatif dari sisi kinerja, nepotisme dalam bisnis keluarga juga bisa berimbas negatif pada lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, jaga komunikasi dan profesionalisme. Yang keempat, fokus pada inovasi dan kualitas. Bisnis apapun harus terus berinovasi dan menjaga kualitas agar bisa survive menghadapi perubahan zaman. Perusahaan keluarga yang dikelola secara profesional pastinya akan fokus pada inovasi. Banyak perusahaan keluarga dirintis dari usaha pedagang kecil, namun kemudian dengan cepat menjadi besar karena terus berinovasi sesuai keinginan pasar. Beberapa perusahaan besar di Indonesia sendiri sebenarnya bermula dari bisnis keluarga. Perusahaan-perusahaan keluarga tersebut selalu fokus pada inovasi dan kualitas. Bagaimana analisis SWOT yang dimiliki oleh Sinarmas? Dirintis dari usaha pedagang kecil, namun kemudian dengan cepat menjadi besar karena terus berinovasi sesuai keinginan pasar. Beberapa perusahaan besar di Indonesia sendiri sebenarnya bermula dari bisnis keluarga. Perusahaan-perusahaan keluarga tersebut selalu fokus pada inovasi dan kualitas. Bagaimana analisis SWOT yang dimiliki oleh Sinarmas? Analisis SWOT Sinarmas yaitu pertama ada strength, kekuatan. Yang pertama, Sinarmas mempunyai beberapa unit bisnis yang berbeda pada setiap bidangnya. Hal tersebut bisa menjadi kekuatan Sinarmas dalam bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, Sinarmas mempunyai pangsa pasar yang sangat luas, tak hanya di Indonesia. Pangsa pasarnya sudah mencapai tahap internasional. Yang ketiga, ada setiap unit bisnis yang dimiliki oleh Sinarmas disertai dengan teknologi yang mendukung. Baru yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kekurangannya pemasaran melalui jejaring media sosial membuat beberapa unit bisnis yang dimiliki oleh Sinarmas tidak diketahui oleh masyarakat umum. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, beberapa unit bisnis Sinarmas merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang luas sehingga berpeluang juga untuk mengembangkan pangsa pasar perusahaan-perusahaan lainnya yang dimiliki oleh Sinarmas. Yang kedua, ada kebutuhan akan kertas setiap tahun akan terus bertambah. Untuk itu, salah satu unit bisnis Sinarmas berpeluang untuk terus memproduksi juga semakin besar. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Banyaknya pesaing atau kompetitor dalam setiap unit bisnisnya dapat menjadi suatu ancaman apabila Sinarmas tidak dapat mengembangkan setiap unit bisnisnya. Apakah Sinarmas pernah mengalami kerugian? Tentu saja Sinarmas pernah mengalami kerugian, yaitu pada kebakaran pabrik kertas, dan asuransi Sinarmas catat estimasi kerugian nasabah akibat banjir sebesar 40,79 miliar rupiah. Ini keterangannya bisa Anda lihat. Dan kesimpulannya adalah Sinarmas Group adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1938. Sinarmas Group didirikan oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa, yaitu Eka Cipta Wijaya. Sinarmas memiliki 6 pilar bisnis atau unit bisnis, diantaranya yaitu yang pertama ada Asia Pulp and Paper, Sinarmas Agribusiness and Food, Sinarmas Land, Sinarmas Financial Service, Sinarmas Communication and Technology, Sinarmas Energy and Infrastruktur.
Beberapa di antaranya unit bisnis Sinarmas ini merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dan telah memperluas pangsa pasarnya sehingga sampai ke tahap internasional. Meskipun banyak pesaing dan setiap unit bisnisnya, Sinarmas memiliki strategi pemasaran yang baik sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.